Baik, saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini tentunya saya akan menjawab saja dari pertanyaan, ya, satu pertanyaan yang saya rasa ini sangat penting sekali untuk saya jawab, ya. Walaupun nanti dalam jawaban saya ini mungkin banyak kesalahan dan segala macam, tolong dikoreksi, ya. Ini dari lampu merah menanyakan kepada saya mengenai monarki konstitusional, ya. Artinya apakah memang Malaysia ini menganut monarki konstitusional itu, gitu. Nah, ini tentunya saya harus menjawab minimal, ya, dari pertanyaan ini supaya bisa rekan-rekan semuanya dapat mengerti, terutama pada channelnya lampu merah ini. Dan nanti barangkali kalau jawaban saya ini artinya kurang bagus, saya mohon dimaafkan, karena memang ini bukan merupakan keahlian saya, ya, dalam menjelaskan masalah sistem monarki ini. Nah, baik, dalam hal ini saya akan jelaskan satu persatu dulu, ya, barangkali mengenai apa itu monarki, ya. Monarki, ya, dalam sistem adalah sebuah sistem pemerintahan yang mana, ya, kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh seorang raja, ya. Jadi penguasa tunggal yang disebut sebagai raja atau ratu. Nah, dalam monarki, kepemimpinan gelar ini biasanya itu diwariskan secara turun temurun melalui garis keturunan, meskipun ada juga monarki yang menggunakan sistem pewarisan, ya, seperti pemilihan atau penunjukan. Nah, dalam monarki ini raja atau ratu ini biasanya adalah seorang kepala negara, ya, yang memiliki kekuasaan politik yang sangat signifikan. Nah, signifikan di sini artinya apa? Bahwa mereka hanya sebagai simbolis saja. Monarki konstitusional itu sering berperan raja-raja ini, rajanya atau pimpinan ini hanya sebagai seremonial saja, karena memang kekuasaannya dibatasi oleh aturan-aturan atau undang-undang yang dibuat oleh negara itu. Nah, banyak orang yang bertanya juga apakah Malaysia ini Malaysia termasuk negara atau bangsa yang memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional. Nah, saya melihat di sini banyak dari para sejarawan juga membahas masalah itu, dan semuanya mengacu kepada monarki yang saya sebutkan tadi. Nah, baik, jadi ada beberapa jenis monarki. Yang pertama ada monarki yang sering kita sebut sebagai monarki absolut, ya. Monarki absolut di sini adalah raja, ya, raja atau ratu, ya, ini memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan dapat mengendalikan pemerintahan secara penuh tanpa ada batasan-batasan yang signifikan. Jadi mereka ini, monarki absolut ini artinya raja dan ratu itu berkuasa atas suatu negara dan kekuasaan itu tidak terbatas, ya, seperti contohnya Arab Saudi sebelum ada reformasi
terakhir ini. Dulu Arab Saudi seperti itu ya. Itu monarki yang kita sebut sebagai monarki absolut. Nah kemudian, di sini yang perlu juga kita bahas ini menyangkut juga tentang negara kita, negara tangga kita di Malaysia, yaitu monarki konstitusional. Apakah Malaysia juga negara monarki konstitusional? Nanti setelah kita jelaskan, setelah saya jelaskan, mungkin rekan-rekan semuanya bisa menjawab sendiri. Nah, monarki konstitusional adalah bentuk monarki ya, yang dimana kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Jadi itu ya. Jadi kekuasaan raja atau ratu itu dia dibatasi oleh undang-undang atau konstitusinya. Nah, pada umumnya ya, kekuasaan politik sebagian besar berada di tangan badan legislatif atau badan eksekutif lainnya. Nah, contohnya adalah kerajaan Inggris, Kanada, Spanyol ya. Itu salah satu contoh, dan Jepang sama. Jadi kekuasaan dari monarki konstitusional ini sebagai raja atau ratu itu dibatasi oleh undang-undang dasar yang dia bentuknya. Kemudian kekuasaan sebagian besar berada di tangan badan legislatif atau badan eksekutif. Nah itu. Kemudian ada juga monarki yang parlementer. Monarki parlementer ini monarki yang jenis konstitusionalnya di mana raja atau ratu bertindak sebagai kepala negara yang simbolis. Jadi raja atau ratu ini sebagai simbolis saja. Ini monarki parlementer ya. Nah, sedangkan kekuasaan politik sebagian besar ya di sini sebagian besar berada di tangan parlemen atau badan eksekutif. Jadi kekuasaan politik itu ada di tangan, kalau kita sumber DPR, MPR ya. Itu kekuasaan eksekutifnya. Contohnya adalah ini negara yang dimana menganut monarki parlementer ini adalah Swedia, Denmark, dan Norwegia seperti itu. Nah kemudian ada juga nomor 4 ini yang mungkin ini akan berkaitan sekali dengan negara yang kita maksud, yaitu tetangga kita Malaysia, yaitu monarki elektif. Jadi bedanya hampir jauh berbeda dengan monarki-monarki seperti konstitusional, absolut, parlementer. Apa itu yang dimaksud dengan monarki kolektif atau monarki elektif ya, maksud saya ini dalam monarki elektif ini raja atau ratu ini dipilih oleh badan atau dewan tertentu dalam proses pemilihan. Ini dapat melibatkan keluarga kerajaan ya. Jadi dipilih raja dan ratu itu yang melalui pemilihan oleh rakyat, dapat juga melibatkan keluarga kerajaan atau anggota bangsawan. Nah contoh yang terkenal dari monarki elektif ini yaitu salah satunya adalah kerajaan di Malaysia, pemerintah Malaysia, yang dimana rajanya itu dipilih oleh majelis raja-raja. Jadi selain masyarakat juga memilih badan legislatif, kemudian raja-raja itu dipilih dari berapa di Malaysia, itu ada 9 raja ya, itu dipilih. Kemudian salah satu dari hasil pemilihan itu kemudian diangkat menjadi yang di Pertuan Agung. Nah, kemudian bagaimana dengan raja-raja lain yang berada di daerah-daerah? Nah, mereka melakukan pemilihan secara langsung, maka nanti akan terdapatlah seorang dari Perdana Menteri dari
uh, keturunan-keturunan daripada kerajaan-kerajaan yang ada itu, ya. Namun bisa juga orang yang berada di luar kerajaan kemudian bisa juga menjadi seorang pemimpin. Artinya bisa seorang bangsawan tapi bukan dari keluarga kerajaan, dia mempunyai dedikasi yang bagus, kemudian dia mencalonkan dalam satu parlemen, kemudian dia punya partai dan sebagainya, dia bisa mencalonkan kemudian perdana menteri yang dipilih oleh masyarakatnya dari, contohnya Malaysia ada 9 kerajaan, ya, dipilih oleh 9 kerajaan itu. Jadi seperti itu ya. Itu monarki elektif ya. Nah, kemudian kerajaan-kerajaan mana? Hampir semua di negara Eropa itu menganut monarki ya. Ada yang monarki konstitusional, ada yang monarki parlementer, ada yang monarki elektif tadi ya, dimana ada Inggris yang konstitusional ya, dimana Ratu Inggris hanya sebagai simbol saja, pemerintahnya diangkat sebagai raja atau perdana menteri ya, kemudian mereka dipilih oleh parlementer. Dan juga ada kerajaan Belanda, Spanyol, nah itu masih banyak lagi ya, Norwegia, kemudian Denmark, Swedia, Jepang ya. Nah ini semuanya negara-negara yang menganut sistem monarki. Nah, jadi jelas ya dari pertanyaan kawan saya tadi di lampu merah ini, Malaysia masuk monarki yang mana? Kalau banyak kita temui sekarang ini, Malaysia itu menganut monarki yang konstitusional. Tapi pada intinya, negara di Malaysia itu menganut monarki yang elektif. Ya, monarki yang elektif, di mana raja-raja dipilih melalui parlemen dan pemilihan masyarakat. Jadi beda ya dengan monarki konstitusional dengan monarki elektif ini. Nah itu saja barangkali ya jawaban saya. Mungkin kalau ada kekeliruannya atas jawaban ini saya mohon maaf, dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi sebagai bahan konten saya, baik mengenai sistem pemerintahan baik di Indonesia atau Malaysia, atau dalam bahasa atau sejarah, silakan Anda tulis di kolom komentar dan tujukan pertanyaan kepada saya sebagai bahan konten saya nanti. Itu terima kasih, saya akhiri dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan sekali lagi, dan bila mana memang konten ini menurut Anda tidak bagus, silakan Anda tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa Anda tulis like dan subscribe channel Gerbang 7 ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.